أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Al-Imam Ibn Al-Qayyim beliau mengatakan, semua kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya itu levelnya masih di bawah level nikmat hidayah. Dan musibah yang sedahsyat apapun yang menimpa seorang, maka itu masih di bawah levelnya musibah kesesatan. Sehingga betul-betul hidayah ini adalah nikmat yang paling besar, dan kesesatan adalah musibah yang paling besar. Maka diantaranya yang menjadi doa Rasulullah SAW, doa yang paling yaitu dibutuhkan setiap manusia, doa yang akan menjadi penentu kebaikan semua yang diminta manusia. Doa yang Allah ajarkan, yang kita ucapkan sehari 17 kali paling minimal, ini ihdinas siratal mustaqim. Syekhul Islam katakan ini doa adalah doa yang paling inti dari semua doa yang kita minta kepada Allah SWT adalah pada doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalanmu yang lurus. Ini doa hidayah, meminta hidayah. Dan Nabi juga berlindung kepada Allah, diantaranya Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Di antara doa Rasulullah SAW pula adalah, ya Allah, jangan kau timpakan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Jangan jadikan, ya Allah, dunia adalah cita-cita terbesar kami dan menjadi puncak ilmu kami. Sekalian, musibah itu kalau menimpa agama kita, itu kalau nggak segera ditangani dengan taubat, maka dia akan bablas ke jahanam. Musibah agama itu imma terlilit syahwat wa imma terlilit syubhat, itu musibah agama. Kalau musibah dunia, ada gempa, rumahnya ambruk, dia usaha dagang bangkrut, dia terkena penyakit yang menguras hartanya, dia kena musibah anaknya, istrinya, keluarganya, atau yang lain-lainnya yang berkaitan dengan dunia dia. Tapi musibah dunia itu kalau dia betul-betul rawat dengan baik, dia bisa bersabar, bisa ridha menerima takdir Allah SWT, musibah ini akan bahkan bisa mengantarkan ke derajat yang sangat tinggi. Bahkan Nabi kita pernah menyampaikan, seorang ada yang disediakan oleh Allah SWT itu derajat yang tinggi. Tapi derajat yang tinggi ini tidak bisa diperoleh dengan amal soleh dia. Amal solehnya nggak bisa ngumpulkan dia, nggak bisa naikkan dia, nggak bisa ngangkat dia sampai derajat yang setinggi itu. Dengan apa Allah SWT kemudian melambungkan derajat dia hingga setinggi itu? Dengan musibah yang Allah berikan bertubi-tubi kepada hamba itu, yang kemudian hamba itu bisa bersabar sampai kemudian musibah ini mengangkat derajat dia setinggi itu. Orang tahunya kalau kasih musibah ya Allah benci, Allah nggak sayang, Allah sedang murka. Padahal diantara cara Allah untuk kemudian mengangkat yaitu orang ke derajat tinggi adalah Allah berikan musibah. Maka Nabi kita pernah mengatakan,
idza ahabballahu abdah ibtalahu. Jika Allah itu yaitu mencintai seorang hamba, bahkan yang akan Allah berikan adalah ujian. Di akhirat, kata Nabi, terhadap orang mereka terkena musibah ini, ketika ahlul afiyah, orang yang mereka tidak diuji oleh Allah seperti orang yang Allah uji dengan ujian yang berat, saat dia menyaksikan kawannya, saudaranya menerima pahala dari hasil ujian yang Allah berikan saat di dunia, dia berangan-angan seandainya kulitnya itu disayat-sayat, digunting-gunting karena besarnya pahala yang diterimakan oleh Allah kepada ahlul musibah. Yawaddu ahlul afiyah anna julutahum quridat bil maqarid. Orang yang ahlul afiyah, orang yang sejahtera di dunia, enggak Allah timpakan ujian-ujian yang ini berat. Mereka ini berangan-angan ketika melihat temannya menerima pahala dari musibah yang mereka alami di dunia dari Allah Ta'ala. Dia berangan-angan seandainya kulitnya itu disayat-sayat, digunting-gunting. Saking banyaknya pahala yang Allah terimakan kepada ahlul musibah. Sehingga sebagian salaf kita pula mengatakan, laulal masaib lawaratnal akhirata minal mafalis. Seandainya bukan karena musibah-musibah yang Allah timpakan, niscaya kita ini bisa masuk akhirat dalam kondisi bangkrut. Kenapa sih? Karena nyuwun ngapunten, kebaikan kita sedikit, kemudian keburukan kita banyak, sehingga penghapus dosa itu sangat minim. Tapi dosa ini bisa digugurkan oleh Allah diantaranya dengan musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adha wala husnin hatta syawkah yusiku. Tidaklah seorang muslim tertimpa ini capek, letih, sedih, sakit, kegalauan, kesedihan, ketakutan, dan berbagai macam ada kesulitan yang menimpa dia, gangguan yang menimpa dia, sampai duri yang menusuk kulitnya, illa kaffarallahu khotoyahu, kecuali akan Allah hapuskan ini dosa-dosa dia. Allah akan gugurkan dosa-dosa dia, sehingga musibah bisa menggugurkan dosa-dosa dia seperti daun kering yang berguguran dari pohonnya. Sehingga Nabi berlindung kepada Allah dari musibah agama. Tapi kalau musibah agama menimpa seseorang dan dia tidak segera mengatasinya dengan taubat, dia akan bisa bablas ke jahanam. Musibah agama itu ya antara dia terseret-seret oleh syahwat, sehingga dengan syahwatnya dia melakukan yang haram, dia nerjang-nerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia enggak peduli dengan agamanya lagi. Orang kalau udah terkena syahwat, katakanlah kalau diantaranya yang ini syahwat kepemimpinan, syahwat jabatan, syahwat ini menjadi orang yang terkenal. Orang kalau sudah gila jabatan diantaranya nggak mau tahu. Caranya itu pakai syirik atau pakai nyerempet kufur, atau dia harus tenggelam dalam bid'ah, atau dia harus tenggelam dalam maksiat, atau ngombyongi maksiat, nggak urus, nggak peduli. Yang penting syahwatnya itu dia ini dapat. Ini orang terkena syahwat.
Sehingga orang mereka terlihat syahwat ini ilmunya jadi kayak nul. Walaupun dia sudah sundul langit ilmunya, bahkan ilmu agamanya, tapi kalau dia terlilit syahwat itu kayak menjadi buta dan kayak menjadi orang yang tidak berilmu sama sekali. Demikian pula musibah agama adalah orang mereka terkena syubhat. Sehingga pikirannya rusak, ilmunya rusak, pandangan-pandangannya menjadi sangat, pandangan orang yang kabur, yang tidak memiliki kejelasan dalam memandang al-haq dan al-batil. Namanya syubhat, dia menjadi samar. Gak lagi bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Ini musibah agama. Musibah agama ini kalau dia segera tidak kemudian bertobat kepada Allah Ta'ala dan kembali ke jalan yang lurus, ya akan membuat dia bisa gelinding ke jahanam. Kematian dia bisa mengantarkan dia ke lembah jahanam. Wala taj'alid dunya akbar hamina. Ya Allah, jangan jadikan dunia cita-cita terbesar kami. Karena dunia itu memang disifati Allah dengan mata'un qalil dan mata'ul ghurur. Mata'un qalil, kenikmatan yang singkat secara waktu. Allah berikan gambaran kepada kita, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu kayak 1000 tahun dalam hitungan kalian. Yang ngapunten, kalau panjenengan punya umur 100 tahun, 100 tahun itu nikmatnya ibaratnya yang ngapunten glegeen terus dari awal sampai mati, itu glegeen terus, nggak pernah sulit, nggak pernah sengsara, nggak pernah nggak enak, enak terus dari awal sampai akhir. Itu kalau diukur dengan 1000 tahun satu harinya di sisi Allah Ta'ala, 100 tahun itu hanya 2,4 jam, karena 100 hanya 1/10 dari 1000, satu hari 24 jam, 1/10-nya hanya kira-kira 2,4 jam, singkat. Maka kata Allah, sehebat apapun kenikmatan yang manusia rasakan tentang dunianya, kalau ujung-ujungnya itu hanya kemudian itu dia harus membelesak ke jahanam, maka Allah katakan numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila adabin ghalid. Kami berikan kesempatan dia untuk menikmati kehidupan singkat. Kemudian setelah itu all out. Kata orang Jawa itu orang nyucuk. Kalau dia nguber dunia hanya untuk dunia itu, nyun ngapunten mboten nyucuk. Orang nyucuk. Tahu enggak? Enggak nyucuk. Enggak tahu. Orang nyucuk belas. Gambarannya kalau nyucuk itu gini. Antum diundang walimah. Terus jaraknya itu ya agak jauh dikit. Harus mengeluarkan bensin, transport. Tapi sampai tempat, hidangannya Masya Allah. Semuanya KW1 semuanya top, sak blengeri. Itu orang wis nyucuk tenan iki, nyucuk. Oh enggak, nyucuk. Tapi wis ado-ado ngetipleng diparani, kembrobios. Tekan kono kayak itu botok, pecel lele, malah belas ora nyucuk. Kita kalau mencari dunia, menikmati dunia hanya untuk dunia, itu belas nggak nyucuk. Karena dunia itu memperbudak kita ngejarnya itu nganti dengkelen, kata orang itu. Dengkelen nggak tahu juga ya. Nanti dengkelen, dipelayani ngetipleng nganti dengkelen, jebule dirasake go sak dulit, hanya ngerasakannya hanya sak ceritan. Itu nggak memberikan kenikmatan maksimal.
Dan sifat dunia itu memang tidak akan memberikan kenyamanan dan kenikmatan maksimal. Kata Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yanfaqu min thalath. Penggila dunia itu enggak pernah pisah dari tiga hal, enggak pernah lepas dari tiga hal. Satu, hammun lasimun, yaitu kegalauan yang terus-menerus, galau, sedih, takut, yang melazimi dia terus. Mengejar dunia itu akan menyertai dia kegalauan, kesedihan, kemudian ya kekhawatiran. Itu udah pasti. Bangun usaha, ngejar jabatan, pokoknya apapun di dunia itu pasti memberikan hal ini. Dia akan dibuat gelisah, galau. Kemudian tak pun daimun, capek terus, ngejar dunia itu capek terus. Hasilnya capek terus. Ya capek fisik, capek hati. Kemudian yang lebih mengerikan lagi yang ketiga, yang mengejar dunia seringnya membuat dia lupa Allah, lupa kampung akhirat, lupa mempersiapkan kematian. Akhirnya dia mati tanpa persiapan yang cukup. Maka yang ketiga, wa hasratun la tanqadhi, ya ini penyesalan yang tidak bisa ketutup lagi karena sudah terlambat. Dan begitu nasib ya ini para penggila dunia secara umum. Maka Nabi berlindung dari ya ini hal ini.